Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bersama kakak Yeni Eka Ardiani dari Universitas Sriwijaya Palembang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang suhu dan kalor. Sebelum kita masuk ke pembahasan, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu? Ya, jadi suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Ada yang tahu bentuk dari suhu? Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu maka semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi panas yang dimiliki oleh benda. Berikut ini adalah contoh dari suhu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat kita melewati aspal dan pasir yang panas saat diinjak, lalu es krim dan es batu yang meleleh saat digenggam oleh tangan, kemudian saat kita memegang kening seseorang yang sedang sakit demam. Selanjutnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kalor? Ya, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda bersuhu tinggi atau panas ke benda bersuhu rendah atau dingin. Nah, ada yang tahu bentuk dari kalor? Ya, kalor dapat merubah fisik dengan membuatnya meleleh, mencair, membeku, mengembun, dan menyublim. Berikut ini adalah contoh dari kalor dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Es krim yang awalnya padat berubah menjadi cair karena terkena kalor dari matahari. Begitu juga dengan besi padat yang meleleh menjadi cair karena diberi kalor dengan suhu tertentu. Kemudian, kayu yang padat setelah dibakar dengan kalor diberi api berubah menjadi abu. Nah, perubahan fisik kalor juga dapat terjadi pada saat kita memasak adik-adik. Contohnya telur yang awalnya berbentuk cairan setelah digoreng dengan kalor dari api berubah menjadi lebih padat. Begitu juga dengan mentega yang dipanaskan di atas kompor menjadi meleleh. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membahas perbedaan kalor dan suhu. Panas merupakan salah satu bentuk energi, sedangkan suhu merupakan besaran. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuan dari panas adalah kalor, sedangkan satuan dari suhu adalah derajat, Celcius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, panas dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lain, sedangkan suhu tidak dapat berpindah tetapi dapat naik dan turun. Sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini ya adik-adik. Nah, kira-kira dari gambar tersebut adakah perbedaan yang kalian temukan? Iya, benar. Ukuran panci A lebih besar daripada panci B. Dan begitu juga panci A lebih banyak berisi air daripada panci B. Nah, jadi jika kedua panci itu kita didihkan, panci manakah yang lebih membutuhkan waktu lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Iya, benar. Jadi, panci A lebih banyak membutuhkan waktu untuk mendidihkan air di dalamnya daripada panci B. Nah, adik-adik, ada yang tahu bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Iya, semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kegiatan yang berbeda dapat memerlukan energi panas yang berbeda juga. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari kalor. Yang pertama, menaikkan atau menurunkan suhu zat. Nah, adik-adik, ketika suatu zat
melepaskan kalor atau kalor berkurang, maka suhu turun atau didinginkan. Sebaliknya, ketika suatu zat menerima kalor atau kalor bertambah, maka suhu naik atau dipanaskan. Nah, yang kedua, mengubah wujud zat ketika mencapai suhu tertentu. Nah, adik-adik, peristiwa perubahan wujud zat dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair, perubahan wujud zat dari cair ke padat disebut membeku, perubahan wujud zat dari gas ke cair disebut menguap, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menggiling, perubahan wujud zat dari gas ke padat disebut mengkristal. Nah, adik-adik, berikut ini adalah contoh kegiatan sehari-hari untuk menunjukkan penggunaan energi panas. Bisa kalian baca dan kalian lihat di dalam tabel berikut ini. Nah, adik-adik, seperti yang sudah dijelaskan bahwa suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas pula benda tersebut. Perlu adik-adik ketahui, energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pemuaian dan penyusutan? Ya, benar. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan benda dapat juga terjadi pada logam, udara, dan air. Nah, berikut ini adalah contoh dari pemuaian dan penyusutan yang terjadi akibat suhu. Yang pertama, bingkai jendela dibuat sedikit lebar dari ukurannya sebenarnya untuk ruang muai. Yang kedua, udara di dalam ban saat memuai karena panas. Yang ketiga, karet atau kabel yang dipasang kendur agar tidak putus saat memuai. Yang keempat, pemuaian terjadi ketika gelas dituang air panas. Yang kelima, pemasangan celah di antara dua batang rel untuk ruang muai. Yang kelima, cairan dalam termometer dapat memuai ketika mendapatkan panas dari dalam tubuh. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, tujuan dari percobaan kita yaitu untuk memperlihatkan prinsip kerja termometer sebagai alat pengukur tinggi rendahnya suhu. Nah, alat dan bahan yang harus kita persiapkan yang pertama air, yang kedua pewarna makanan, yang ketiga botol kecil, yang keempat sedotan bening, yang kelima lilin mainan, yang keenam kain hangat, dan yang terakhir yaitu spidol. Nah, adik-adik, berikut ini adalah langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, kita tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Yang kedua, kita tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Yang ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air di dalam botol. Yang keempat, tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Yang kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik ya adik-adik. Terakhir, kita tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel dengan kain hangat. Nah, adik-adik, itulah tadi langkah percobaan yang sudah kita lakukan ya. Nah, berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan, marilah kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Ada yang tahu?
Iya, benar. Air dalam botol memuai karena menerima panas yang berasal dari kain hangat tadi. Nah, pertanyaan kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan kita tadi? Ada yang tahu? Iya, benar. Perpindahan panas terjadi dari kain hangat ke air yang ada di dalam botol. Nah, jadi ada yang tahu kesimpulan dari kegiatan percobaan kita tadi? Ya, benar. Jadi, permukaan suatu zat cair akan naik atau volume cair bertambah ketika kita panaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun ketika didinginkan. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, benar sekali. Jadi, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu kalor atau panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda, di mana suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia ini adalah derajat Celcius, dan alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Sedangkan kalor atau panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kakak ucapkan tetap semangat dalam belajarnya. Terima kasih, sampai jumpa.